Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Amin ya Allah. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزمي. واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أولياء الصالحين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا أهل التريم وما حواليها، ثم إلى رؤوس مهاجر الله أحمد بن عيسى والأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي البعلوي وجميع سادتنا آل أبي علوي وآل الله الصالحين، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأموات المسلمين عامة. Ini kitab yang kecil yang satu lagi di belakang. Bi anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yaskinuhumul jannah. Sebutkan nama orang tua kita masing-masing. Wa usulihim wa burihim anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yuli darajatihim fil jannah. Al-Fatihah.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Malam Senin Masjid Al-Amin yang saya cintai dan saya hormati, wabil khusus DKM Masjid Bapak Ustadz Haji Samsuar beserta para pendukungnya, Bapak Ustadz Haji Arsyad, Ustadz Patoni dan para asatizah lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu nama-nama beliau, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim. Juga anak-anakku, adik-adikku, para remaja ikramin, mudah-mudahan sentiasa konsisten dan istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Hadirin Bapak Ibu, saya ini salah bawa kitab, tapi saya masih punya yang kecilnya. Kemarin bacaan kita sampai di mana? Makasih ya, sehat, panjang umur, berkah. Saya izin ngopi dulu sebentar. Hawanya rada dingin, kalau ada anget-anget kan enak. Allahumma ja'alha nuran li basari. Ada doa kopi, udah pada apal belum doa ngopi? Udah saya kirim di grup Al-Amin. Itu saya ambil dari kitab karangan Syekh Jampes, Syekh Ihsan Jampes, mengarang kitab namanya Kopi dan Rokok. Iya, ada kitabnya bahasa Arab, Kopi dan Rokok. Situ dituntas, bahas tuntas fadilah-fadilah keutamaan ngopi. Wal azabu, itu ya, wa huwa kullu uqubatin mu'limatin. Azab, siksaan adalah setiap siksaan Allah yang keji, yang pedih. Bukan keji, pedih. Mu'limatin itu pedih artinya. Siapa orang yang diazab? Orang yang pertama tidak beriman kepada Allah, alias orang kafir. Siapa lagi? Yang kedua, orang yang beriman tapi bermaksiat, itu juga diazab, disiksa. Disiksanya kenapa? Karena dia melawan Allah, menentang Allah, tidak mentaati perintah Allah, bahkan mengerjakan apa yang Allah larang, makanya diazab walaupun dia orang beriman. Jadi azab ini bisa berlaku kepada orang kafir dan orang yang beriman. Orang kafir sudah pasti karena dia tidak beriman kepada Allah, padahal sudah datang keterangan-keterangan agar mereka mengimani Allah, tapi mereka menentang dengan tidak mengakui adanya Allah. Jelas diazab oleh Allah. Yang kedua, orang beriman, dia mengakui adanya Allah, tetapi seakan-akan dia meledek Allah, dia mencemooh Allah. Dengan apa? Dengan bermaksiat kepada Allah. Dia tahu Allah Maha melihat, dia tahu Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, tapi tetap aja diam-diam dia maksiat.
Padahal dia tahu saat dia maksiat Allah lihat. Nah, ini diazab oleh Allah. Al-mu'min al-usah, orang beriman yang bermaksiat. Selesai pembahasan azab. Sekarang masuk wal mizanu. Wal mizanu wa huwa kamizanid dunya. Kemudian adalah mizan, al-mizan, timbangan. Nanti di akhirat semua kita akan melalui proses timbang menimbang, mana amal perbuatan baik kita dan amal perbuatan buruk kita. Ya, semua akan mengalami timbangan-timbangan. Nanti akan ditentukan setelah ditimbang berat mana. Timbangan itu sama seperti kita lihat timbangan di dunia, kamizanid dunia, seperti timbangan pada umumnya yang ada di dunia, sama. Udah pernah lihat timbangan belum kalau ke pasar? Ada timbangan daging, ya, mungkin lebih cocoknya itu tuh, bukan timbangan yang kayak gula tuh, yang ada batunya ya, yang ngeper begini. Tapi ini timbangannya kayak ada, ini ada wadahnya. Kayaknya sih kalau saya lihat dari hadisnya ke situ tuh cocoknya. Ya benar, gambar kejaksaan ya, lambangnya ya, pengadilan ya, pengadilan apa kejaksaan? Di antara dua itulah. Yang jelas bukan lambang Majlis Taklim Al-Amin. Ya, seperti timbangan dunia pada umumnya, lahu qasbatun. Timbangan akhirat itu, mizan itu, dia mempunyai apa? Apa namanya? Hah? Bukan. Ukubah itu tengger, apa? Iya, buat cantelan itu apa namanya? Tenggeran ya, apa sih namanya? Tiang. Nah, wa amud tiang. Wa amud tiang, wa kaftani wadah, dua wadah. Jadi ada cantelannya, ada tiangnya, ada dua wadah. Wadah nih. Jadi begitu tuh. Ada dua wadah. Kullu wahidatin minhuma awsa'u min tabaqatis samawati wal ard. Satu wadahnya, wadah nih kayak lempengan piring buat naruh sesuatu gitu, yang digantung kanan kiri, piringan ya, wadah. Satunya tuh lebih luas daripada tingkatan langit dan bumi. Satunya, ya, ausa'u, lebih luas, min tabaqatis samawati wal ard, lebih luas dari tumpukan. Tabaqat itu lapisan, lapisan langit dan bumi. Kayak apa tuh? Timbangannya kayak apa tuh? Lapisan langit dan bumi masih luas timbangan itu, wadahnya itu. Kafatul hasanati an yaminil arsi muqabilal jannati.
wadah yang untuk menampung kebaikan itu adanya di sebelah kanan arasy, adanya di sebelah kanan arasy-Nya Allah. Jadi bayangin, kita ngebayangin arasy-Nya Allah kayak apa gedenya. Kalau wadahnya itu ada sebelah kanan, luas wadahnya lebih luas dari lapisan langit dan bumi. Coba, udah nggak kebayang logika, udah. Menghadap ke surga, muqabilal jannah, ini wadah kebaikan, adanya di sebelah kanan arasy dan menghadap ke surga. Wa kafatus sayyi'at an yasaril arsy. Benar nggak bacaan itu? Dan wadah buat keburukan, amal buruk itu adanya di sebelah kiri arasy, muqabilan nari, menghadap neraka. Arasy Allah itu, saya baca dalam satu riwayat, kalau mau tahu arasy-Nya Allah, bumi ini yang kita sekarang berpijak di atasnya, bumi kira-kira luas apa sempit bumi? Sekarang nih Bendungan Melayu aja gede banget ya, belum Koja, belum Jakarta Utara, belum DKI, luas. Ini bumi yang sekarang kita anggap luas. Saya baca dalam satu riwayat itu, kalau bumi itu, globe bumi itu dilemparkan ke dalam arasy-Nya Allah, itu seperti kita melemparkan biji lada ke tengah hutan. Coba bayangin, kecil banget ya. Biji lada, tau nggak biji lada? Lada bukan Lazada. Lazada mah tukang belanja itu. Lada, merica kan kecil tuh. Hutan, tahu hutan? Nggak usah jauh-jauh dah. Hutan mana di sini ya? Kalimantan gede banget Kalimantan. Buang tuh biji lada ke hutan, itu sama kita, bumi kita tuh ada di tengah arasy kayak gitu. Arasnya itu hutan, bumi kita tuh lada, kayak gitu. Coba bayangin, masih mau sombong kita di hadapan Allah. Itu arasy Allah. Alal arsy istawa. Allah katanya tuh di dalam terjemahan letterlock di Al-Quran, Allah itu bersemayam, bahasa orang sono nerjemahinnya. Artinya Allah menguasai arasy. Kalau arasy yang dikuasai aja segede itu, kita kayak biji lada, ya Allah. Emang kelihatan. Kalau buminya aja kayak biji lada, kitanya sebelah mana adanya? Lah kecil amat, kecil, ya Allah. Kelihatan nggak biji lada? Kita di dalam masakan aja kita nggak tahu ada lada apa enggak. Mana ada rasanya dong, ini kayak pakai lada nih. Ladanya nggak kelihatan, saking halusnya. Nah, bumi kita yang gede ini nih, nanti kalau dilemparkan ke arasy seperti itu. Jadi saya gambarin dulu tuh arasy kayak apa. Nah, timbangan yang tadi keterangannya lebih luas dari lapisan langit dan bumi, adanya sebelah kanan arasy itu timbangan kebaikan, yang sebelah kiri arasy timbangan kejahatan. Ngadepnya ke neraka, kebaikan ngadepnya ke surga. Yazinu bihi Jibrilu, yang nimbang malaikat Jibril, panitia penimbangan. Panitia penimbangan. Kalau kita kan ada panitia zakat fitrah. Nah, ini panitia penimbangan di akhirat, nanti yang nimbang Jibril. Alas sirati, Jibril nimbangnya di atas siratul mustaqim. Ba'dal hisabi, setelah terjadinya perhitungan.
fayakhudhu bi'amudihi, kemudian Jibril itu, maka Jibril memegang tiang timbangannya, wa yanzuru ila lisanihi, kemudian dia lihat ke jarumnya, jarum, ke ukurannya tuh berat kemana nih, timbangannya beratnya kemana. Wa Mikailu aminun alaihi, malaikat Mikail itu adalah yang diamanahkan menjaga timbangan, pengawas. Ada pengawasnya juga ternyata ya. Jibril yang nimbang, yang menjadi keamanan lah bahasanya, yang diamanahkan untuk mengamankan mizan itu adalah malaikat Mikail. Wasaqilu yanzulu ila asfala, yang berat, kalau berat turun ke bawah, kan berat tuh turun timbangan. Kalau berat terturun, sama kayak timbangan di dunia. Yang enteng naik, pasti yang berat menang dong, yang enteng kalah. Nah tadi di bawahnya kan surga. Kalau amalan berat ya miring begitu, di bawahnya surga, tinggal tublekin aja, nah masuk surga. Kalau yang berat, yang kiri nih, yang jelek, bawahnya apa? Neraka. Tublekin, masuk neraka. Semakin ringan amalannya, semakin jauh dari tempatnya. Kalau dia amalan baiknya ringan, makin tinggi dari surga. Tapi makin berat, makin dekat, makin dekat. Begitu kira-kira logika kita. Paham nggak ya? Tadi kan katanya sebelah kanan itu menghadap ke surga, sebelah kiri keburukan menghadap ke neraka. Nah kalau berat maka dia turun ke bawah. Kalau berat maka dia turun ke bawah. Kalau turun pasti ke bawah ya. Kayak mic nih, micnya turun nih. Ya. Kamizani dunia, sama kayak timbangan di dunia, begitu modelnya, operasionalnya, cara kerjanya begitu. Kalau kita nimbang kan di dunia, wah ini berat nih. Kalau seimbang sekilo berarti benar. Kama huwa zahirul ahadis, seperti dia dijelaskan oleh hadis-hadis yang zahir, hadis-hadis yang terang benderang penjelasannya tanpa memerlukan penafsiran lagi dari hadis tersebut. Afadas Suhaimiyu, hal ini dijelaskan oleh Al-Imam As-Suhaimi tentang mizan ini. Selesai pembahasan tentang mizan. Selanjutnya wan naru, ya, an-nar. Apa tuh neraka? An-nar itu neraka. Wahia darul azabi bi jami'i tabaqiha as-sab'i. Nar itu adalah tempatnya dijatuhi hukuman. Api neraka, neraka dipanggilnya. Tempat dijatuhi hukuman dengan tingkatan-tingkatan, lapisan-lapisan yang 7. Jadi saya bilang neraka itu ada levelnya. Ada level 1, level 2, level 3 sampai 7 level. 7 tingkat. Ya. Allati a'laha, yang paling tinggi levelnya itu neraka namanya Jahannam. Paling top. Paling top artinya siksaannya udah paling top, Jahannam.
Kalau udah jahanam, udah berarti udah bajingan paling tengik udah. Itu VIP-nya, VIP neraka. Ya. Apa enaknya VIP neraka ya? Wa tahtaha, di bawah sedikit dari jahanam namanya nerakanya Lauza. Neraka Lauza. Ya, jadi pertama jahanam, yang kedua Lauza. Yang ketiga di bawahnya lagi namanya Hutamah. Neraka Hutamah. Ada di surah apa tuh? Wailul ya, wailul likulli humazatil ladzi kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Itu level ketiga. Jahanam, di bawah sedikit Lauza, di bawah lagi Hutamah. Di bawah Hutamah namanya Sa'ir. Neraka Sa'ir. Di bawah Sa'ir namanya Saqar. Neraka Saqar. Ini udah ketahuan begini, besok-besok jangan namain anak begini. Nama anak lu siapa? Muhammad Saqar. Wah, keren banget. Dari mana? Dari Quran katanya. Nama neraka. Enggak, saya masih dapetin aja tuh di akhir zaman ini orang namanya aneh-aneh. Ada namanya Queen Nara. Maksud dia mau keren gitu. Queen itu artinya apa? Hah? Bahasa Inggris ya? Ratu, oke lah ratu. Maksud dia ratu. Tapi dalam bahasa Arab, Queen itu artinya kekuatan. Dari qawa yaqwi, qawi. Naranya ini yang jadi masalah. Api neraka. Kedengarannya keren, Queen Nara. Saya suruh rubah, ganti namanya. Emang nyata, udah gede belum bisa ngomong. Nanya sama saya, kok belum bisa ngomong? Namanya siapa? Queen Nara. Astagfirullah. Ganti Az-Zahra. Begitu habis ganti Az-Zahra, udah mulai dikit-dikit. Nah kan? Latih terus. Baik-baik namain anak Queen Nara. Kalau di terjemahan bahasa Inggris, Ratu Api Neraka. Serem banget. Kalau bahasa Arab, kekuatan api neraka. Makanya tuh lidah panas, gak bisa ngomong. Teman-temannya udah pada paseh banget, udah pada pentes ngomongnya. Saya ganti Az-Zahra. Ya. Di bawah Saqar ada yang namanya Jahim. Di bawah Jahim ada namanya Hawiyah. Ini namanya ada di Quran semua. Nama-nama neraka ini, level-level neraka. Yang pertama Jahanam, di bawahnya Lazza, di bawahnya Hutamah, di bawahnya Sa'ir, di bawahnya Saqar, di bawahnya Jahim, terakhir Hawiyah. 7 level. Wa babu kullim min dakhilil ukhra alal istiwa wa baina a'la jahannama wa asfaliha khamsun wa sab'u mi'ati sanatin. Ya Allah. Ya. Dan pintu setiap masuknya, pintu masuknya setiap neraka itu satu sama lain itu sama. Jadi pintunya nyambung begitu. Kalau kita di rumah punya ruangan double room, artinya ada satu ruangan tapi dia bisa tembus pintunya.
Nah kira-kira begitu neraka, antara jahanam sama lazo sama hutomah nyambung pintunya. Jadi nanti bisa saling silaturahmi begitu kira-kira. Apa kabar nih yang di jahanam ya, kira-kira begitu bayangan saya. Woi, panas. Alhamdulillah ya Allah. Ini biar nyengir, biar nggak terlalu serem. Ya, harusnya kita nangis nih bicara neraka. Nauzubillah, jangan sampai masuk. Nauzubillah. Ya, alal istiwa sama saja. Wa baina a'la jahannama wa asfaliha, dan di antara jahannam dan yang di bawah-bawahnya sama. Khamsun wa sab'u mi'ati sanatin, itu 705 tahun. 705 tahun, lagi-lagi nih hitungan akhirat bukan dunia. Kemarin kita udah bahas 1 hari di akhirat sama dengan berapa? 1000 tahun di dunia. Ya Allah. Afadahu Abdussalam Al-Liqani. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Abdussalam Al-Liqani. Kemudian selesai pembahasan tentang neraka dan level-levelnya. Kita perlu tahu. Ntar kalau anak-anak kita nanya, Pak, kok neraka banyak banget, ada jahanam, ada, kita ceritain dah. Jahanam paling tinggi, bawahnya lazo. Anak kita nanya, kok bapak tahu banget, kayak pernah ke sono deh. Enggak, bapak ngaji gitu. Kan anak pinter banget nanyanya sekarang. Kok bapak kayak tahu persis banget katanya, jahanam bawahnya lazo. Apa bapak pernah ke sono? Kata anak kita. Enggak lah, jangan sampai. Ya. Inilah taunya ngaji. Yang kemudian as-siratu. As-siratu, jembatan. Sirat, dipanggilnya sirat atau jembatan. Apa itu as-sirat? Wa huwa jasrun mansubun ala zahri jahannama. Sirat itu adalah sebuah jembatan yang terbentang. Jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Jadi kira-kira jembatan nih panjang gitu, bawahnya nih neraka jahanam. Bayangin dulu dah. Awaluhu fil mauqifi. Awal jembatan nih permulaannya di tempat mauqif tadi, tempat berhentinya manusia tadi. Begitu dibangkitkan dari situ mulai jembatan. Wa akhiruhu ala babil jannati, ujungnya ada di pintu surga. Jadi repot juga ya, mau masuk surga mau nggak mau kita, itu jembatan satu-satunya harus lewat situ. Saudara mau masuk surga, iya surganya di sono no. Lah jauh amat. Lewat mana? Lewat jembatan sini. Bawahnya jahanam. Lah kalau kepleset kelar. Makanya jalannya hati-hati, jangan pakai ngobrol dah jalannya. Lu apa kabar? Sehat? Ya, nyemplung. Nanti dijelasin berbagai macam cara orang yang lewat Siratul Mustaqim. Ada level-levelnya juga. Jasrun mansubun ala zahri jahannam, awwaluhu fil mauqifi wa akhiruhu ala babil jannati. Yamirru alaihil awwalun wal akhirun. Melintas di atas jembatan itu orang-orang yang terdahulu dari zaman Nabi Adam
Berarti semua manusia. Wal akhirun, sampai manusia terakhir ntar bakal lewat di situ. Seluruhnya. Al awwalun wal akhirun. Jadi semua harus lewat situ. Dari zaman Nabi Adam manusia sampai manusia terakhir nanti diciptakan. Siapa tahu. Wa huwa adzaqqu minasy'arati wa ahaddu minas sayfi. Jembatan itu ternyata lebih halus daripada selembar rambut. Kalau dulu kita ngaji katanya rambut dibelah 7. Satu helai rambut masih dibelah 7, kayak apa tuh? Kalau di sini bilang azaqqu minasy'arati wa ahaddu minasayfi. Lebih lembut dari rambut, lebih kecil, lebih halus dari rambut, dan lebih tajam dari pedang. Permukaannya itu lebih tajam dari pedang. Itu jembatan As-Sirat. Ya Allah, kira-kira bisa lewat kita nggak ya? Kita lewat jembatan Bendungan Melayu aja gemeteran, takut nyemplung. Ada jembatan yang kecil banget tuh situ, ngeri banget. Cerita begini nih merinding. Kata anak muda, ikramin saya aja yang kecil takut, apalagi ustadz yang gemuk begitu kan. Keseimbangannya, wah ada yang ngeledek kita, ntar gue balap lo. Ya ya Allah ya Rabb, lebih tajam dari pedang bagaimana tuh ya? Fahuwa mislul Musa. Jadi jembatan itu ternyata bentuknya kira-kira mirip dengan pisau cukur, tipis begitu, tajam. Wa awwalu may yujawwizu alaihi nabiyyuna wa ummatuhu. Yang pertama akan mendapatkan kehormatan lewat di Siratal Mustaqim itu, yang pertama adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Jadi kita pertama lewat. Kenapa? Kan kita pertama kali masuk surga. Jadi umat Nabi Muhammad itu paling enak, hidupnya paling belakangan, umurnya paling pendek, gajinya paling gede, pahalanya paling besar, masuk surganya duluan. Kurang apa lagi kita? Masih nggak mau selawat sama Nabi, nggak mau syukur sama Nabi. Itu segitunya ntar masih dikasih syafaat sama Rasulullah di hari kiamat. Bagi yang nggak benar, yang kurang-kurang dikit timbangannya. Nabiyuna wa ummatuhu, nabi kita Nabi Muhammad dan umatnya. Fassalimuna minaz zunubi, maka orang-orang yang selamat daripada dosa-dosa, artinya yang enggak punya dosa, seperti para anbiya, para orang-orang soleh, para wali-wali, ya, para rasul. Fassalimuna minaz zunubi yamurruna katarfil aini. Mereka itu yang enggak punya dosa itu lewat di jembatan Siratal Mustaqim katarfil ain, sekejap mata, tek, bus, mata dikejepin, kelar, batu udah di surga. Bukan level kita, ya. Wa ba'dahum alladzina yujawizuna kal barakil khatiq. Setelah mereka yang lewat sekejap mata cek langsung masuk surga, ada lagi golongan orang yang lewat di atas Siratul Mustaqim
seperti kilat yang menyambar. Udah pernah lihat kilat belum? Cocok. Jadi wus, kayak iklan Yamaha gitu. Wus, komeng, selalu di depan. Iya. Bus, nah kayak gitulah kurang lebih. Kilat yang menyambar. Wa ba'dahumul ladzina yujawizuna karrihil asiq. Setelah mereka ada lagi golongan yang lewat jembatan Shiratal Mustaqim seperti angin yang bertiup. Wush. Lebih lambat lagi dia. Kalau tadi kan pertama sekejap mata cek hilang. Tadi wush, ini nyambar angin. Seng. Wa ba'dahumul ladzina yujawizuna qat-tayri. Setelah mereka ada lagi golongan orang-orang yang lewat di atas Shiratal Mustaqim seperti burung. Burung kalau terbang plak 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 begitu kan ya, burung dara ya, plak 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 begitu. Mereka gitu, dada. Iya, lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi macam-macam. Wa ba'dahumul ladzina yujawizuna kal farasil sabiq. Setelah mereka ada lagi golongan yang lewat di jembatan Shiratal Mustaqim seperti kuda yang berlari. Tadi kan burung, ini kuda lagi. Cak. Kan begitu kuda bunyinya. Dada. Macam-macam. Wa ba'dahumul ladzina yujawizuna ka'ajwadil bahaim. Ada lagi setelah mereka, setelah kuda, ada lagi golongan manusia yang lewat Shiratal Mustaqim seperti binatang yang berjalan, binatang ternak, ya, lebih santai lagi. Summal ladzina yujawizuna adawan. Ada lagi yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu dengan berlari-lari kecil. Wa masyan, ada yang jalan santai, jalan aja. Ada yang lari-lari kecil, ada yang jalan. Summa, kemudian mayujawizuhu habwan. Setelah itu ada lagi yang jalan di atas Shiratal Mustaqim ngesot, diseret-seret gitu nih, jalannya ngesot. Wa huwa alladhi tatulu alaihi masafatu sirati. Nah, orang yang jalan ngesot ini lama sampainya, lah jalannya ngesot. Ngesot kan udah pernah lihat orang ngesot, pakai pantat jalannya, gitu jalan, didorong begitu, lama sampainya. Tatulu, panjang, alaihi masafatus sirati, perjalanan sirat jadi panjang karena jalannya ngesot, lama. Yang tadi secepat kilat udah ribuan tahun di surga, dia baru nyampe. Lo kemana? Kan saya jalannya ngesot, Pak. Makanya baru sampai. Orang udah nikmat surga udah kemana tahu, dia baru sampai. Fayaqulu rabbi lima abta'tani. Ini orang ngomong nih yang jalan ngesot, ya Allah, kenapa engkau lambatin aku jalan di Shiratal Mustaqim? Kok engkau lambatin jalanku? Fayaqulu, kemudian Allah menjawab, lam ubti bika. Kata Allah, aku enggak ngelambatin jalan kamu, enggak. Kata Allah. Kan dia nanya, ya Allah kok saya lambat banget, teman saya, saudara saya udah pada sampai, saya kok ngesot jalannya.
Kata Allah, nggak ada yang ngelambatin kamu, saya nggak ngebikin kamu lambat. Innama abta'a bika amaluka. Kata Allah, sesungguhnya yang melambatkan kamu jalan itu ya amal kamu. Amal kamu waktu di dunia yang bikin kamu lambat jalannya, bukan saya, kata Allah. Jadi baik-baik. Jadi semua ini berkaitan dengan amal. Makanya kalau kita korban, kan ada hadis apa ya, samminu doya hakum gitu ya, fa innaha matoyakum ya. Ya bener nggak hadisnya begitu? Besarkanlah hewan korbanmu, gemukkan, karena dia akan jadi kendaraan kamu tadi, akan menjadi kendaraan kamu pada saat kamu melintasi siratal mustaqim. Ya akhirnya orang main gede-gedean korbannya. Ada yang sapi limosin harga 250 juta, 1 ton lebih. Karena hadisnya itu makin gede makin enak ntar kita jalan. Nah, di dalam kitab An-Nasaihul Ibad yang pernah kita baca di sini juga, malah ternyata orang-orang yang mengincar memprioritaskan amal sembelihannya itu semata-mata karena untuk menjadikan kendaraannya, ternyata nanti nggak bisa dipakai. Ada keterangannya di Nasaihul Ibad. Ternyata yang kepake itu sodakohnya, bukan sembelihannya. Jadi Allah nggak lihat sembelihannya. Jadi Allah tidak lihat sembelihannya, tapi Allah lihat sodakohnya, keikhlasan dia dalam bersodakoh. Ya. Waruya idza kana yaumul qiyamati ya'ti qaumun fayaqifuna 'ala sirati yabkun. Ya, diriwayatkan tatkala hari kiamat dimulai, datang segolongan manusia yang melintasi siratal mustaqim, tapi dia diam di tengah-tengah. Bukan hanya diam, ya bekun, mereka pada nangis. Fayuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, juzu, ayo cepetan jalan, ayo lewat cepetan. Ngapain di situ diam? Dia diam di situ, dia nangis tengah-tengah. Ada nih ceritanya. Dikatakan ayo, udah cepetan jalan, yang lain mau lewat. Emang ini jalanan bapak moyang lu, kan bahasa begitu bahasanya. Tapi malaikat nggak begitu ngomongnya. Nangis baik lu, cepetan jalan. Juzu ala sirat. Fayaquluna nakhafu minan nar. Mereka ngomong, ya Allah saya takut masuk ke neraka ini. Pada gemeteran kira-kira begitu ya, di tengah jalan lah. Ya Allah, tuh di bawah neraka. Kemudian fayaqulu Jibril ngomong begini sama tuh orang, kaifa kuntum tamurruna alal bahri. Wahai manusia, ini yang tengah-tengah diam nih di siratal mustaqim nangis, takut sama neraka. Ditanya sama Jibril, dulu kamu waktu di dunia kalau lewat laut, mengarungi lautan, bagaimana caranya? Kemudian mereka menjawab, fayaquluna bisufuni. Dulu kita kalau melaut, lewat di tengah laut, pakai kapal laut, pakai sampan, pakai apa namanya, perahu. Kata Jibril, oh begitu. Fayu'ta bimasajida kanu yusalluna fiha kasufuni.
fayarkabunaha yamurru 'ala sirati. Oh, kata Jibril begitu. Jadi perlu perahu. Akhirnya Jibril ngutus satu kendaraan seperti perahu untuk orang-orang yang berhenti di tengah-tengah nih, yang nangis takut kecebur api neraka. Dikirim sama Jibril satu kendaraan kayak perahu. Nggak taunya itu apa? Itu masjid. Kendaraannya itu berupa bangunan masjid yang dulu mereka pada saat di dunia sholat berjamaah di masjid, menjelma menjadi kendaraan. Naik dan mereka semua, fayarkabunaha yamurruna 'ala sirat. Naik mereka semua di atas masjid. Tentunya yang sholat jamaah di masjid, yang nggak sholat mau ngapain lo naik lu? Masjidnya yang ngusir. Situ nggak ada daftarnya, main naik aja nggak boleh, kata masjid. Nah, masjid kenal sama kita, Pak. Masjid kenal, cuma dia ngomong kan kita nggak denger. Ada orang nggak pernah ke masjid, tumben-tumbenan masuk masjid, udah di dalam keranda, udah di dalam kurung batang, kendaraan antik tuh, yang naik satu supirnya banyak. Kalau ambulan kan supirnya satu, penumpangnya kalau keranda penumpangnya satu, supirnya 4, 8. Masuk ke masjid, kata masjid, baru tumbennya nggak kenal masjid, siapa tuh? Tumben masuk, ngumpet lagi. Kok ngumpet? Itu dikurupin kain hijau, tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tumben masuk masjid pakai ngumpet. Tiangnya pada bercanda, tiang masjid. Lo kenal? Enggak, gua nggak kenal. Kayaknya rumahnya sebelah sono. No, iya kali. Diledekin sama masjid. Tumben masuk ngumpet lagi di kurung batang. Ini omongan paham gak nih? Paham gak? Yang begitu gak boleh ntar masuk sirat. Lewat masjid, ayo masuk. Kata masjid, lu siapa lu? Gak pernah masuk masjid, main ikut aja, gak ada daftar lu. Yang ada daftarnya masuk, selamat lewat jembatan sirat. Zakarahu As-Suhaimi, ya, dijelaskan hal ini oleh Al-Imam As-Suhaimi. Sudah waktu Isya, saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah minggu depan kita berjumpa lagi, lanjutkan lagi wa amma haqiqatus sirati. Ya, wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tandain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastawda'naka ma qara'nahu wa ma sami'nahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaih. Ya Allah, ya Tuhan kami titipkan kepada Engkau apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dan kami mohon kembalikan lagi kepada kami pada saat kami membutuhkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya zal jalali wal ikram, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Qabul. Terima kasih. Wallahu muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.